Desa Karangwening biasanya mulai sepi setelah maghrib. Warga lebih banyak memilih berada di rumah karena sebagian besar masih bekerja sebagai petani dan pedagang kecil. Kalau malam sudah larut, jalan desa hanya dilewati beberapa kendaraan. Namun selama beberapa bulan terakhir, suasana desa berubah. Beberapa pemuda meninggal secara berurutan. Yang membuat warga semakin curiga, sebagian besar pemuda itu diketahui pernah dekat dengan Nyai Ambarwati. Pemuda terakhir yang meninggal bernama Darto. Usianya baru 25 tahun. Ia bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel milik warga desa sebelah. 2 hari sebelum meninggal, Darto masih terlihat sehat. Sore itu ia bahkan sempat bermain voli bersama teman-temannya. Malamnya, Darto pergi menggunakan sepeda motornya menuju rumah Nyai Ambarwati. Seorang warga bernama Pak Karman melihatnya. "Kamu mau ke rumah Nyai Ambarwati, tuh?" tanyanya saat Darto berhenti sebentar di warung. Darto hanya tertawa. "Iya, Pak. Ada perlu sedikit. Jangan pulang terlalu malam. Tenang saja." Itu menjadi percakapan terakhir Darto dengan Pak Karman. Keesokan harinya, Darto tidak masuk kerja. Hari kedua, tubuhnya mulai lemas. Ibunya yang bernama Bu Rukmini langsung membawanya ke puskesmas. Dokter mengatakan tekanan darahnya turun dan tubuhnya mengalami dehidrasi. Darto diberi obat dan diminta banyak beristirahat. Tetapi kondisinya justru semakin buruk. Wajahnya pucat. Bibirnya kering. Tatapannya kosong. Ia juga beberapa kali mengigau sambil menyebut nama seseorang. "Nyai, jangan." Bu Rukmini yang sedang duduk di samping tempat tidur langsung menatap anaknya. "Nyai siapa, tuh?" Darto tidak menjawab. Malam berikutnya, kondisinya semakin parah. Tubuhnya dingin dan napasnya pendek. Sebelum subuh, Darto akhirnya meninggal. Kabar kematiannya cepat menyebar. Yang membuat warga semakin banyak bertanya adalah kenyataan bahwa Darto bukan pemuda pertama yang meninggal setelah dekat dengan Nyai Ambarwati. Sebelumnya ada Joko, pemuda berusia 23 tahun yang bekerja sebagai sopir. Ada pula Arif, seorang penjaga toko yang baru berusia 27 tahun. Keduanya juga pernah terlihat datang ke rumah Nyai Ambarwati beberapa hari sebelum sakit. Di warung dekat balai desa, beberapa warga mulai membicarakan hal itu. "Kalau cuma satu orang mungkin kebetulan," kata Pak Karman. "Tapi sekarang sudah beberapa." "Jangan sembarangan bicara," sahut Pak Darto, pemilik warung. "Nyai Ambarwati orang terpandang. Terpandang bukan berarti tidak mungkin punya masalah." Percakapan itu langsung berhenti ketika seorang warga lain datang. Tidak ada yang berani terang-terangan menuduh Nyai Ambarwati. Perempuan itu memiliki banyak uang dan cukup berpengaruh di desa. Ia sering membantu warga ketika ada yang membutuhkan biaya pengobatan atau acara keluarga. Rumahnya juga berbeda dengan rumah warga lainnya. Rumah itu besar, memiliki pagar tinggi, halaman luas, dan beberapa kendaraan terparkir di garasi. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana Ambarwati bisa mendapatkan kekayaan sebanyak itu. Dulu, Ambarwati hanyalah perempuan biasa. Hidupnya berubah setelah ia mengenal seseorang yang memperkenalkannya pada jalan pesugihan. Awalnya Ambarwati menolak. Namun keinginannya untuk memiliki kehidupan mewah membuatnya berubah pikiran. Pada suatu malam, ia pergi ke sebuah tempat keramat yang berada cukup jauh dari desa Karangwening. Di tempat itu, ia melakukan perjanjian dengan makhluk gaib yang dipercaya mampu memberikan kekayaan. Syaratnya sederhana tetapi mengerikan. Ia harus memberikan tumbal manusia. Ambarwati menyetujuinya. Setelah ritual tersebut dilakukan, kehidupannya berubah dengan cepat. Usaha yang awalnya sepi mendadak ramai. Tanah yang dibelinya naik harga. Ia mulai memiliki banyak aset. Semakin besar kekayaannya, semakin besar pula tuntutan tumbalnya. Awalnya Ambarwati merasa takut. Namun setelah beberapa korban meninggal dan tidak ada yang mengaitkan kematian mereka dengannya, rasa takut itu perlahan hilang. Ia mulai menganggap semua korban hanya sebagai bagian dari harga yang harus dibayar. Malam itu, setelah pemakaman Darto selesai,
Ambarwati duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Seorang pembantu sudah pulang ke kamar. Ambarwati memeriksa ponselnya. Tidak ada pesan penting. Ia kemudian berdiri dan berjalan menuju dapur. Saat melewati lorong menuju kamar belakang, ia mendengar suara benda jatuh. Brak! Ambarwati berhenti. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ratih, panggilnya. Pembantunya tidak menjawab. Ambarwati berjalan perlahan menuju kamar belakang. Ketika pintunya dibuka, ruangan itu kosong. Namun hawa di dalam kamar terasa berbeda. Ambarwati baru saja hendak menutup pintu ketika terdengar suara laki-laki dari sudut ruangan. Tumbalmu semakin sedikit. Tubuh Ambarwati langsung kaku. Ia mengenali suara tersebut. Suara itu bukan suara manusia. Belum waktunya, jawab Ambarwati dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, lampu kamar berkedip. Ambarwati buru-buru menutup pintu. Ia berjalan kembali ke ruang tengah sambil menahan rasa takut. Selama ini makhluk tersebut tidak pernah memperingatkannya seperti itu. Biasanya setelah satu tumbal diberikan, semuanya kembali tenang. Tetapi kali ini berbeda. Ambarwati tahu dirinya harus segera mencari korban berikutnya. Di tempat lain, pada pagi yang sama, seorang pemuda turun dari bus antar kota di dekat pasar desa Karangwening. Namanya Hamzah. Usianya sekitar 28 tahun. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa tas ransel, dan sebuah kitab kecil yang selalu disimpannya di dalam tas. Hamzah datang ke desa itu untuk menemui pamannya yang sedang sakit. Sebelum berangkat, ia sempat meminta izin kepada gurunya. Jangan lupa jaga salat dan ucapan, pesan gurunya. Hamzah mengangguk. Insya Allah, guru. Hamzah tidak tahu bahwa kedatangannya ke Karangwening akan membawanya masuk ke dalam masalah yang selama ini disembunyikan oleh warga desa. Siang itu, setelah mengunjungi pamannya, Hamzah berjalan melewati jalan utama desa. Ia berhenti di sebuah warung untuk membeli air minum. Ketika sedang duduk, ia mendengar dua orang warga membicarakan kematian Darto. Kasihan sekali anak itu, kata salah seorang. Padahal masih muda. Katanya sebelum sakit dia sering ke rumah Nyai Ambarwati. Hamzah tidak ikut campur. Namun ia sempat memperhatikan perubahan wajah kedua warga tersebut ketika nama Ambarwati disebut. Ada ketakutan di sana. Sore menjelang, Hamzah melanjutkan perjalanan menuju rumah pamannya. Di tengah jalan, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh darinya. Pintu belakang terbuka. Seorang perempuan turun. Hamzah mengenalinya dari pembicaraan warga. Itulah Nyai Ambarwati. Perempuan itu berjalan melewati Hamzah. Saat jarak mereka hanya beberapa langkah, Ambarwati tiba-tiba berhenti. Ia menoleh. Tatapannya langsung tertuju kepada Hamzah. Beberapa detik mereka saling memandang. Ambarwati merasa dadanya tiba-tiba sesak. Bukan karena takut kepada Hamzah sebagai manusia. Ada sesuatu yang lebih aneh. Di dalam dirinya, ia seperti merasakan sesuatu sedang menolak keberadaan pemuda itu. Makhluk yang selama ini menjadi sumber kekuatannya seakan gelisah. Ambarwati segera mengalihkan pandangan. Hamzah hanya mengangguk sopan. Permisi, Nyai. Ambarwati tidak menjawab. Ia langsung masuk ke mobil. Begitu mobil berjalan meninggalkan tempat itu, wajah Ambarwati berubah tegang. Ia menggenggam tasnya kuat-kuat. Dalam hati, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda tersebut. Malam harinya, Ambarwati kembali masuk ke kamar ritual. Ia menyalakan lampu kecil dan duduk di depan tempat pemujaannya. Siapa pemuda yang tadi aku temui? Tanyanya. Ruangan tetap sunyi. Ambarwati menunggu. Beberapa saat kemudian, suara berat terdengar dari dalam kegelapan. Jangan ganggu dia. Ambarwati terkejut. Kenapa? Tidak ada jawaban. Ia kembali bertanya. Dia manusia biasa. Suara itu terdengar lagi. Bukan untukmu. Ambarwati langsung berdiri.
Untuk pertama kalinya sejak menjalankan pesugihan, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara itu, di rumah pamannya, Hamzah sedang membaca kitab setelah salat malam. Tiba-tiba ia berhenti. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari luar jendela. Hamzah menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia menutup kitabnya dan berdiri. Sebelum kembali duduk, Hamzah berkata pelan, "Kalau memang ada gangguan, semoga Allah melindungi." Ia kemudian melanjutkan membaca. Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar beberapa kali. Lalu berhenti tepat di depan jendela. Hamzah tidak keluar. Ia tahu, apapun yang berada di luar sana, bukan sesuatu yang perlu ia datangi. Malam semakin larut. Di rumah besar milik Nyai Ambarwati, perempuan itu masih duduk sendirian sambil memikirkan Hamzah. Ia belum tahu bahwa pemuda tersebut bukan sekadar calon korban baru. Kedatangan Hamzah justru akan menjadi awal dari masalah terbesar dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, Nyai Ambarwati mulai merasakan bahwa pesugihan yang selama ini membuatnya kaya mungkin sedang menghadapi seseorang yang tidak bisa dijadikan tumbal. Sejak pertemuannya dengan Hamzah di jalan desa, Nyai Ambarwati terus memikirkan pemuda itu. Bukan karena wajahnya atau penampilannya. Ada sesuatu yang membuat Ambarwati merasa tidak nyaman. Ketika berdiri berdekatan dengan Hamzah, tubuhnya seperti merasakan tekanan yang belum pernah muncul dari pemuda-pemuda sebelumnya. Biasanya ia bisa dengan mudah membaca kelemahan seorang laki-laki. Ada yang mudah tergoda uang, ada yang suka dipuji, ada juga yang langsung tertarik ketika diberi perhatian. Hamzah berbeda. Ambarwati tidak mau terburu-buru. Ia tahu kalau langsung menggunakan cara gaib, hasilnya belum tentu sesuai keinginannya. Apalagi setelah mendengar peringatan dari makhluk yang selama ini membantunya. Karena itu, ia memilih cara biasa terlebih dahulu. Keesokan siangnya, Ambarwati meminta seorang warga menyampaikan pesan kepada Hamzah bahwa ia ingin membantu biaya pengobatan pamannya. Hamzah yang sedang berada di rumah pamannya merasa heran. "Kenapa Nyai Ambarwati mau membantu?" tanyanya. "Katanya Nyai sering membantu warga," jawab pamannya. "Mungkin dia dengar kamu datang dari luar desa." Hamzah mengangguk. "Saya berterima kasih, Paman. Tapi kalau masih bisa ditanggung sendiri, saya tidak ingin merepotkan orang lain." Sore harinya, sebuah mobil datang ke rumah. Seorang perempuan membawa sebuah amplop. "Ini dari Nyai Ambarwati," katanya. Hamzah tidak langsung mengambilnya. "Isinya apa?" "Uang untuk biaya pengobatan pamanmu." Hamzah terdiam sebentar. "Maaf, Mbak. Tolong sampaikan kepada Nyai, saya berterima kasih. Tapi uang ini saya tidak bisa menerima." Perempuan itu terlihat bingung. "Kenapa?" "Paman saya masih punya tabungan. Kalau nanti benar-benar membutuhkan, saya akan mencari jalan lain." Amplop itu akhirnya dibawa kembali. Kabar penolakan tersebut sampai kepada Ambarwati. Perempuan itu tersenyum tipis. Menarik. Ia tidak marah. Justru rasa penasarannya semakin besar. Malamnya, Ambarwati mulai mencari cara lain untuk mendekati Hamzah. Beberapa hari kemudian, ia sengaja datang ke pasar ketika Hamzah sedang membeli kebutuhan untuk pamannya. "Hamzah," panggilnya. Hamzah menoleh. "Oh, Nyai. Kamu sudah lama di desa ini?" "Baru beberapa hari. Kalau ada keperluan, jangan sungkan datang ke rumah saya." Hamzah tersenyum sopan. "Terima kasih, Nyai." Ambarwati mencoba memperpanjang percakapan. "Kamu kerja apa?" "Kadang membantu usaha teman. Saya juga sering mengajar anak-anak mengaji." "Masih muda sudah sibuk dengan kegiatan agama." Hamzah hanya tersenyum. Belajar agama bukan berarti harus menunggu tua. Jawaban itu membuat Ambarwati sedikit terdiam. Ia kemudian pergi setelah berbasa-basi sebentar. Dari kejauhan, ia memperhatikan Hamzah yang melanjutkan belanja tanpa menoleh lagi. Tidak ada rasa penasaran. Tidak ada usaha mendekat.
Tidak ada tanda-tanda bahwa Hamzah tertarik kepadanya. Ambarwati mulai kesal. Namun ia tidak menunjukkan kemarahannya. Sementara itu, Hamzah mulai mencari tahu tentang kematian para pemuda yang pernah dekat dengan perempuan tersebut. Ia tidak ingin menuduh seseorang tanpa bukti. Karena itu, ia hanya bertanya kepada beberapa warga yang dipercaya. Salah satunya adalah Pak Karman, warga yang pernah melihat Darto datang ke rumah Ambarwati. Mereka berbincang di sebuah warung kecil menjelang sore. "Pak, saya boleh tanya tentang Darto?" kata Hamzah. Pak Karman menatapnya. "Kenapa?" "Saya dengar sebelum sakit, Darto pernah bertemu Nyai Ambarwati." Pak Karman langsung menurunkan suara. "Banyak yang bilang begitu. Apakah sebelumnya ada pemuda lain?" Pak Karman menarik napas. "Ada. Joko sama Arif. Polanya sama. Kurang lebih." Hamzah tidak langsung menjawab. Pak Karman kemudian menceritakan apa yang ia ketahui. Ketiga pemuda itu pernah datang ke rumah Ambarwati. Setelah beberapa waktu, mereka sakit dengan kondisi yang hampir sama. Tubuh mereka melemah dan sulit dijelaskan penyebabnya. Hamzah semakin serius. Apakah keluarga mereka pernah curiga? Curiga pasti. Tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Kenapa? Ambarwati punya banyak uang. Banyak warga pernah dibantu. Orang jadi segan. Hamzah mengangguk. Ia tidak menyimpulkan apapun. Namun ia mulai berhati-hati. Di rumahnya, Ambarwati sudah menyiapkan rencana baru. Malam itu ia masuk ke ruangan khusus yang tidak pernah boleh dimasuki pembantunya. Di dalam ruangan terdapat benda-benda yang selama ini digunakan dalam ritual pesugihan. Ambarwati duduk di depan tempat pemujaan. Ia menyalakan beberapa perlengkapan ritual, lalu memejamkan mata. "Aku punya calon tumbal baru," katanya. Ruangan langsung terasa dingin. Ambarwati menyebut nama Hamzah. Tidak lama kemudian, api yang menyala di depannya bergerak tidak normal. Ambarwati tetap diam. Dia masih muda, sehat, dan tidak punya banyak keluarga di sini. Tiba-tiba api tersebut padam. Ambarwati membuka mata. Ia mengambil pemantik dan mencoba menyalakannya kembali. Tidak berhasil. Pada saat yang sama, pintu ruangan bergerak sendiri. Krek. Ambarwati berdiri. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara berat dari sudut ruangan. "Jangan sentuh pemuda itu." Ambarwati langsung mengenali suara tersebut. "Kenapa?" Suara itu tidak menjawab. "Bukankah dia manusia biasa?" tanya Ambarwati dengan nada tinggi. "Dia bukan untukmu." Ambarwati mulai marah. Selama bertahun-tahun ia selalu mendapatkan apa yang dimintanya. Sekarang, ketika ia menginginkan satu pemuda, makhluk itu justru melarang. "Aku yang memberi tumbal selama ini." Tidak ada jawaban. Ambarwati semakin emosi. "Aku sudah melakukan semuanya." Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, lampu mati. Ambarwati mundur dengan napas tersengal. Ia tidak mendapatkan jawaban apapun. Tetapi justru larangan itu membuatnya semakin yakin bahwa Hamzah menyimpan sesuatu. Ia tidak berniat membatalkan rencananya. Malam berikutnya, gangguan pertama dimulai. Hamzah sedang berada di rumah pamannya setelah salat malam. Pamannya sudah tidur. Rumah dalam keadaan tenang. Ketika Hamzah sedang membaca, terdengar suara dari luar. "Hamzah!" Ia berhenti membaca. Suara itu terdengar seperti suara seorang laki-laki. "Hamzah, keluar." Hamzah tidak bergerak. Beberapa saat kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Hamzah!" Ia mematikan lampu ruang tengah dan tetap duduk. Dari luar terdengar langkah kaki. Satu langkah. Kemudian dua. Lalu berhenti di depan pintu. Hamzah tidak membuka pintu. Ia tahu tidak ada orang yang seharusnya datang malam-malam. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba gagang pintu bergerak. Turun perlahan. Kemudian kembali naik. Hamzah tetap tenang.
Ia mengambil air wudhu dan kembali duduk sambil membaca ayat-ayat yang selama ini diajarkan gurunya. Gangguan itu tidak langsung berhenti. Suara ketukan muncul dari jendela. Tok, tok, tok. Hamzah menoleh sebentar. Di balik kaca terlihat bayangan seseorang. Tubuhnya tinggi dan berdiri membelakangi cahaya. Hamzah tidak mendekat. Ia tetap membaca. Tidak lama kemudian, bayangan itu menghilang. Pagi harinya, Hamzah menemukan bekas tanah basah di depan jendela. Padahal malam itu tidak hujan. Ia tidak menceritakan kejadian tersebut kepada banyak orang. Ia hanya menghubungi gurunya dan menjelaskan apa yang terjadi. Jangan mencari makhluk itu, pesan gurunya melalui telepon. Kalau gangguan datang, jangan panik. Jangan ikuti suara yang memanggilmu. Hamzah mengangguk meskipun gurunya tidak bisa melihat. Saya mengerti. Sementara itu, Ambarwati menunggu kabar dari makhluk pesugihannya. Ia berharap Hamzah akan mulai melemah. Namun malam itu tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Ambarwati kembali melihat Hamzah di dekat masjid. Pemuda itu berjalan seperti biasa. Wajahnya tidak pucat. Tidak terlihat sakit. Tidak ada tanda-tanda gangguan. Ambarwati langsung merasa tidak percaya. Kenapa dia masih baik-baik saja? Gumamnya. Ia kemudian melihat sesuatu yang membuatnya semakin kesal. Hamzah sedang membantu seorang anak kecil membawa beberapa buku. Ia tersenyum dan berbicara dengan warga tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ambarwati akhirnya memahami satu hal. Cara yang selama ini berhasil digunakan kepada pemuda-pemuda lain tidak akan berhasil kepada Hamzah. Ia sudah mencoba perhatian. Tidak berhasil. Ia sudah mencoba gangguan. Tidak berhasil. Dan ketika ia meminta bantuan makhluk yang menjadi sumber kekayaannya, makhluk itu justru melarangnya. Untuk pertama kalinya, Ambarwati merasa rencananya berada di luar kendali. Namun rasa takut itu segera berubah menjadi kemarahan. Ia tidak mau menerima kenyataan bahwa seorang pemuda sederhana bisa menggagalkan pesugihan yang telah membuatnya kaya selama bertahun-tahun. Ambarwati menatap Hamzah dari kejauhan. Kalau cara biasa tidak berhasil, bisiknya, aku akan mencari cara lain. Ia belum menyadari bahwa keputusan tersebut justru akan membuat pesugihannya mulai berbalik menyerang dirinya sendiri. Sejak gagal menjadikan Hamzah sebagai korban, kehidupan Nyai Ambarwati mulai berubah. Awalnya hanya gangguan kecil. Pagi itu, ketika Ambarwati membuka lemari tempat menyimpan uang, ia menemukan beberapa lembar uang dalam kondisi aneh. Permukaannya basah dan berbau busuk seperti bangkai. Ia langsung mengambil uang tersebut dan melemparkannya ke lantai. Kenapa begini? Ambarwati memeriksa lemari itu. Tidak ada air yang tumpah. Tidak ada makanan atau benda lain yang bisa menyebabkan bau tersebut. Ia mengambil uang lain. Kondisinya sama. Bau busuk semakin kuat. Ambarwati segera memanggil pembantunya. Ratih. Ratih datang tergesa-gesa. Iya, Nyai. Jangan masuk kamar ini. Ambil kantong plastik. Ratih melihat uang yang berserakan. Wajahnya langsung berubah. Uangnya kenapa? Jangan banyak tanya. Ambilkan plastik. Ratih menurut. Setelah semua uang yang rusak dibuang, Ambarwati merasa sedikit tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Siang harinya, salah satu pekerjanya berteriak dari halaman. Nyai! Ambarwati keluar. Ada apa? Pekerja itu bernama Bowo. Ia terlihat ketakutan. Tadi saya lihat ada orang berdiri di belakang Nyai. Ambarwati mengerutkan dahi. Orang siapa? Tidak tahu. Tinggi sekali. Bajunya hitam. Ambarwati langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Bowo menunjuk ke arah gudang. Tadi berdirinya di sana. Ambarwati berjalan menuju gudang. Pintu gudang terbuka sedikit. Ketika didorong, tidak ada siapapun di dalam. Namun beberapa barang yang disimpan di sana sudah berantakan. Sebuah lemari kayu yang biasanya terkunci tiba-tiba terbuka. Ambarwati semakin tidak nyaman.
Ia menyuruh semua pekerja kembali bekerja dan melarang mereka membicarakan kejadian tersebut. Sore harinya, masalah baru muncul. Salah satu mobil miliknya tidak bisa dinyalakan. Montir sudah memeriksa mesin, tetapi tidak menemukan kerusakan yang jelas. Malam berikutnya, televisi di ruang tengah menyala sendiri. Lampunya berkedip beberapa kali. Ambarwati mematikan televisi. Beberapa detik kemudian, televisi menyala lagi. Kali ini layar hanya menampilkan gambar gelap. Ambarwati mengambil remote dan mencabut kabel listrik. Layar tetap menyala beberapa detik sebelum akhirnya mati. Ia mulai sadar bahwa gangguan tersebut bukan kebetulan. Malam itu ia tidur dengan perasaan tidak tenang. Sekitar pukul 2 dini hari, Ambarwati bermimpi. Ia berdiri di sebuah ruangan yang tidak dikenalnya. Di depannya ada Darto. Pemuda itu berdiri dengan pakaian yang sama seperti ketika terakhir kali Ambarwati melihatnya. Wajahnya pucat. Ambarwati mundur. "Darto?" Darto tidak menjawab. Di belakangnya muncul Joko. Kemudian Arif. Ketiganya hanya berdiri menatap Ambarwati. Ambarwati mencoba berlari. Tetapi kakinya tidak bisa bergerak. "Pergi!" teriaknya. Tidak ada satupun yang bergerak. Tiba-tiba Darto mengangkat tangan dan menunjuk ke belakang Ambarwati. Perempuan itu menoleh. Ada sosok tinggi berdiri di sana. Ambarwati langsung terbangun. Ia duduk di tempat tidur sambil terengah-engah. Keringat membasahi dahinya. "Cuma mimpi," katanya kepada dirinya sendiri. Namun saat ia menyalakan lampu kamar, ia melihat sesuatu di lantai. Ada bekas telapak kaki basah. Bekas itu dimulai dari pintu kamar dan berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Ambarwati langsung menjerit. Ratih berlari masuk. "Nyai, kenapa?" Ambarwati menunjuk lantai. "Lihat itu." Ratih menatap ke bawah. Wajahnya langsung pucat. Sejak malam itu, Ambarwati tidak berani tidur sendirian. Ia akhirnya mengambil keputusan untuk kembali ke tempat keramat tempat ia melakukan perjanjian bertahun-tahun lalu. Ia pergi menjelang malam menggunakan mobil sendiri. Tempat itu berada jauh dari rumah warga. Setelah memarkir kendaraan, Ambarwati berjalan menuju lokasi yang sudah dikenalnya. Ia membawa beberapa perlengkapan untuk melakukan ritual. Sesampainya di sana, Ambarwati langsung duduk. "Aku datang." Tidak ada jawaban. Ia menunggu. Kemudian udara di sekitarnya berubah. Suara binatang malam mendadak hilang. Ambarwati menelan ludah. "Aku ingin bicara." Beberapa saat kemudian, suara berat terdengar dari balik pepohonan. "Kau gagal." Ambarwati menoleh. "Aku masih bisa mencari orang lain." "Bukan orang lain." Ambarwati terdiam. "Dia." "Hamzah." Tidak ada jawaban. Ambarwati berdiri. "Kenapa kau takut kepadanya?" Suara itu terdengar semakin berat. "Dia bukan bagian dari perjanjianmu. Kalau begitu aku akan cari tumbal lain." "Sudah terlambat." Ambarwati mulai panik. "Apa maksudmu? Kau sudah menerima terlalu banyak." Ambarwati mundur beberapa langkah. "Bukankah selama ini aku selalu memenuhi permintaanmu? Dan sekarang waktunya kau membayar." Wajah Ambarwati berubah. "Aku tidak mengerti. Perjanjian itu tidak hanya membutuhkan tumbal." Ambarwati terdiam. Suara tersebut kemudian mengatakan bahwa kegagalannya membuat keseimbangan perjanjian berubah. Selama bertahun-tahun Ambarwati mengambil kekayaan dan menyerahkan manusia. Tetapi sekarang tuntutan itu mulai kembali kepadanya. "Tidak!" Ambarwati berteriak. "Aku tidak mau." Ia berusaha pergi. Namun kakinya terasa berat. Dari arah belakang terdengar suara langkah. Ambarwati menoleh. Sosok tinggi berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tidak terlihat jelas. Ambarwati langsung berlari. Ia tidak peduli dengan ritual yang dibawanya. Ia hanya ingin kembali ke mobil. Setelah berhasil sampai, ia langsung menghidupkan mesin dan pergi. Sepanjang perjalanan,
Ia terus melihat bayangan hitam di kaca spion. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Sementara itu, Hamzah tidak tinggal diam. Setelah beberapa kali berdiskusi dengan gurunya, ia mulai mencari informasi tentang lokasi tempat yang kemungkinan digunakan Ambarwati untuk melakukan ritual. Gurunya berpesan agar Hamzah tidak bertindak gegabah. Jangan mencari masalah dengan mendatangi tempat itu sendirian, katanya. Saya mengerti, guru. Yang penting cari kebenaran tentang korban. Kalau kejahatannya terbukti, akan lebih mudah menghentikan orang-orang yang masih takut bicara. Hamzah mengikuti nasihat tersebut. Ia kemudian mendatangi keluarga Darto. Bu Rukmini menerima kedatangannya dengan wajah lelah. Maaf kalau saya mengganggu, Bu. Tidak apa-apa. Hamzah bertanya tentang kondisi Darto sebelum meninggal. Bu Rukmini kemudian mengambil sebuah ponsel lama. Ini masih punya Darto. Ia menunjukkan beberapa pesan yang tersimpan. Ada percakapan antara Darto dan seseorang yang tidak diberi nama lengkap. Dari isi percakapan itu, Hamzah menemukan petunjuk bahwa Darto memang beberapa kali diminta datang ke rumah Ambarwati. Bahkan pada malam terakhir, Darto sempat mengirim pesan kepada temannya. Pesannya singkat, "Kalau besok aku sakit lagi, jangan biarkan aku datang ke rumah itu." Hamzah membaca pesan tersebut berulang kali. Apakah ibu pernah melihat pesan ini? Belum, jawab Bu Rukmini. Hamzah kemudian meminta izin mencatat informasi tersebut. Ia tidak ingin membuat tuduhan tanpa bukti, tetapi sekarang ia memiliki alasan yang lebih kuat untuk mencurigai adanya hubungan antara kematian Darto dan Ambarwati. Beberapa hari kemudian, Hamzah mendatangi keluarga korban lainnya. Cerita mereka hampir sama. Ada pemuda yang tiba-tiba sakit setelah berkunjung ke rumah Ambarwati. Ada yang sempat mengatakan tubuhnya terasa sangat lemas setelah pulang. Ada pula yang mengaku bermimpi melihat seseorang memanggil namanya. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan, semakin jelas pola yang terlihat. Hamzah akhirnya memahami bahwa masalah ini lebih besar daripada yang ia bayangkan. Di rumahnya, Ambarwati juga sudah sampai pada keputusan terakhir. Ia tidak mau kehilangan semua yang dimilikinya. Ia kembali masuk ke ruangan ritual dan menyiapkan semua perlengkapan. Tangannya gemetar. Namun rasa takut kalah oleh keinginannya mempertahankan kekayaan. Kalau Hamzah memang masalahnya, katanya pelan, aku akan serahkan dia. Api di hadapannya menyala. Kali ini tidak padam. Ambarwati tersenyum lega. Ia mengira rencananya berhasil. Namun dari sudut ruangan terdengar suara berat. Jika gagal lagi, kau yang menggantikannya. Senyum Ambarwati langsung hilang. Ia menatap tempat pemujaan dengan wajah tegang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami bahwa dirinya sudah tidak memegang kendali. Namun keputusan sudah dibuat. Ia akan melakukan ritual terakhir. Dan targetnya hanya satu. Hamzah. Sementara itu, tanpa mengetahui rencana tersebut, Hamzah sedang mempersiapkan langkah berikutnya bersama gurunya. Ia tahu dirinya sedang berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya. Tetapi ia juga tahu bahwa jika tidak ada yang berani mencari kebenaran, kematian para pemuda itu akan terus dianggap sebagai musibah biasa. Dan kali ini, Hamzah tidak lagi hanya ingin bertahan dari gangguan. Ia ingin menghentikan sumber masalahnya. Malam itu, sekitar pukul 11, Hamzah baru saja selesai berbicara dengan gurunya melalui telepon. Ia mendapat pesan agar tetap berhati-hati karena beberapa hari terakhir gangguan yang dialaminya semakin sering. Hamzah kemudian menutup pintu rumah pamannya. Belum lama ia duduk, terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Tok, tok. Ada seseorang mengetuk pintu. Hamzah berdiri dan melihat dari jendela. Nyai Ambarwati berdiri di depan pagar. Hamzah membuka pintu. Nyai, ada apa malam-malam begini? Ambarwati terlihat tergesa-gesa. Saya perlu bicara denganmu. Besok saja, Nyai. Sekarang sudah malam. Ini tentang pamanmu. Hamzah langsung memperhatikan wajahnya. Paman saya kenapa?
Dia tiba-tiba jatuh sakit. Saya mendapat kabar dari orang yang mengenalnya. Saya tahu tempat yang bisa membantu. Hamzah merasa aneh. Siapa yang memberitahu Nyai? Tidak penting. Kalau kamu ingin menyelamatkan pamanmu, ikut saya sekarang. Hamzah ragu. Ia kemudian masuk sebentar dan memeriksa pamannya. Lelaki tua itu masih tidur dan kondisinya terlihat normal. Hamzah kembali keluar. Paman saya tidak apa-apa. Ambarwati terlihat gugup. Mungkin sekarang masih terlihat baik. Tapi kalau terlambat, bisa berbahaya. Hamzah menatap perempuan itu beberapa detik. Ia teringat semua informasi tentang korban sebelumnya. Namun Ambarwati sudah berbalik menuju mobil. Kalau kamu tidak ikut, jangan salahkan saya kalau sesuatu terjadi. Kalimat itu membuat Hamzah semakin curiga. Tetapi ia tetap mengikuti Ambarwati dengan satu alasan. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya direncanakan perempuan tersebut. Sebelum masuk mobil, Hamzah mengirim pesan kepada gurunya. Ia hanya menulis bahwa dirinya pergi bersama Nyai Ambarwati dan meminta gurunya mendoakan keselamatannya. Mobil melaju meninggalkan rumah. Awalnya mereka melewati jalan desa yang masih cukup ramai. Setelah beberapa kilometer, jalan mulai sepi. Hamzah memperhatikan arah perjalanan. Nyai, kita mau kemana? Sebentar lagi sampai. Ini bukan arah rumah orang sakit. Ambarwati tidak menjawab. Mobil terus masuk ke jalan yang semakin kecil. Lampu rumah mulai jarang terlihat. Setelah melewati jalan berbatu, mobil berhenti di dekat sebuah perkebunan yang sudah lama tidak digunakan. Ambarwati mematikan mesin. Turun. Hamzah tidak langsung bergerak. Di sini? Iya. Hamzah melihat sekeliling. Tidak ada rumah. Tidak ada orang. Hanya pepohonan tinggi dan jalan tanah. Paman saya tidak ada di sini. Ambarwati akhirnya mengakui kebohongannya. Tidak ada siapa-siapa. Hamzah turun dari mobil. Jadi sejak awal Nyai memang menipu saya. Ambarwati menatapnya. Kalau saya bicara terus terang, kamu tidak akan datang. Hamzah menghela napas. Saya sudah menduga. Ambarwati terdiam. Ia kemudian mengambil sebuah tas dari bagasi. Sekarang ikut saya. Mereka berjalan menuju bagian hutan yang lebih dalam. Ambarwati tahu persis jalan yang harus dilalui. Beberapa menit kemudian mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya terdapat tempat pemujaan yang sudah disiapkan. Hamzah melihat beberapa benda yang membuatnya semakin yakin bahwa perempuan itu memang menjalankan pesugihan. Jadi ini tempatnya. Ambarwati tidak menjawab. Ia meletakkan tas di tanah. Duduk di sana. Hamzah tetap berdiri. Untuk apa? Kamu akan segera tahu. Ambarwati mulai menyiapkan ritual. Tangannya terlihat gemetar. Ia mencoba menyembunyikan ketakutannya, tetapi Hamzah bisa melihat jelas bahwa perempuan tersebut juga tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. Setelah semua persiapan selesai, Ambarwati berdiri di depan tempat pemujaan. Ia mengucapkan beberapa kalimat yang tidak dipahami Hamzah. Tidak lama kemudian, udara di sekitar mereka berubah. Angin bertiup kencang. Daun-daun berguguran. Padahal beberapa menit sebelumnya suasana tenang. Ambarwati terus melanjutkan ritual. Tiba-tiba api di depannya menyala tinggi. Dari arah pepohonan terdengar suara berat. Sudah kubilang jangan bawa dia. Ambarwati langsung menoleh. Sekarang aku sudah membawanya. Bawa dia kembali. Aku tidak bisa. Suara tersebut terdengar semakin keras. Karena kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Ambarwati tidak menjawab. Hamzah berdiri beberapa meter dari tempat ritual. Ia tidak bergerak. Makhluk itu kemudian mengarahkan perhatiannya kepada Hamzah. Udara di sekitar pemuda tersebut terasa semakin berat. Daun-daun bergerak tanpa arah. Hamzah menundukkan kepala dan mulai membaca doa yang diajarkan gurunya. Ambarwati berteriak, "Jangan!" Hamzah tetap melanjutkan.
Sosok hitam perlahan muncul di antara pepohonan. Bentuknya tinggi dan besar. Wajahnya tidak terlihat jelas. Makhluk tersebut bergerak mendekati Hamzah. Namun setiap kali jaraknya semakin dekat, gerakannya berhenti. Ia seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Hamzah tetap tenang. Ambarwati mulai panik. Kenapa kau tidak bisa menyentuhnya? Makhluk itu tidak menjawab. Ia mencoba sekali lagi. Tetapi hasilnya sama. Hamzah tidak bergerak sedikit pun. Ambarwati mulai mundur. Ambil dia. Makhluk itu menoleh kepada Ambarwati. Kau yang membawanya. Aku sudah memberikan banyak tumbal. Dan semuanya menjadi tanggunganmu. Ambarwati menggeleng. Tidak. Aku sudah memenuhi perjanjian. Makhluk itu tertawa pendek. Perjanjian bukan berarti kau bebas. Wajah Ambarwati semakin pucat. Hamzah akhirnya berbicara. Nyai, berhenti. Ambarwati menatapnya. Kamu tidak tahu apa yang sudah aku lakukan. Saya tahu cukup banyak. Hamzah menyebut nama Darto. Ambarwati langsung terdiam. Kemudian Hamzah menyebut Joko. Lalu Arif. Nama-nama itu membuat Ambarwati semakin gelisah. Mereka datang ke rumahmu. Setelah itu mereka sakit dan meninggal. Diam. Berapa banyak lagi yang menjadi korban? Ambarwati menutup telinganya. Diam. Tetapi suara-suara lain mulai terdengar dari dalam hutan. Suara laki-laki. Satu persatu. Mereka menyebut nama Ambarwati. Perempuan itu berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara tersebut semakin jelas. Ambarwati mulai menangis. Aku tidak ingin begini. Hamzah tetap berdiri. Kalau begitu hentikan. Aku tidak bisa. Kamu masih bisa mengakui semua kesalahanmu. Ambarwati menggeleng keras. Kalau aku menghentikannya, aku akan mati. Makhluk tersebut kemudian berbicara. Benar. Ambarwati menatapnya dengan wajah ketakutan. Jangan. Kau telah menerima kekayaan. Kau telah menyerahkan tumbal. Sekarang giliranmu. Ambarwati langsung berlari. Ia meninggalkan tempat ritual dan berusaha menuju mobil. Namun baru beberapa langkah, sebuah pohon besar di depannya tiba-tiba bergoyang keras. Ambarwati berhenti. Makhluk itu sudah berdiri di belakangnya. Tidak. Ia berbalik dan berlari ke arah lain. Tanah yang diinjaknya terasa licin. Ia jatuh beberapa kali. Hamzah tidak mengejarnya. Ia tetap berada di tempat ritual sambil membaca doa. Suara jeritan Ambarwati terdengar dari kejauhan. Makhluk tersebut terus mengejarnya. Hamzah! Ambarwati akhirnya berteriak meminta bantuan. Hamzah mendengar suara itu. Ia mendekati perempuan tersebut, tetapi tidak langsung menyentuhnya. Nyai, kembali ke tempat ritual. Aku takut. Kalau terus lari, kamu semakin jauh dari jalan keluar. Ambarwati menatap Hamzah dengan air mata mengalir. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selama ini dikenal berkuasa itu terlihat benar-benar tidak berdaya. Ia akhirnya mengikuti Hamzah. Mereka kembali ke tempat pemujaan. Makhluk itu sudah menunggu. Hamzah berdiri di depan Ambarwati. Akui semua yang sudah kamu lakukan. Ambarwati menunduk. Aku membunuh mereka. Kalimat itu keluar dengan susah payah. Aku yang membawa mereka ke rumah. Aku yang membuat mereka menjadi korban. Begitu pengakuan itu selesai, api ritual tiba-tiba padam. Tanah bergetar. Beberapa benda di tempat pemujaan jatuh. Makhluk tersebut mengeluarkan suara marah. Hamzah terus membaca doa. Ambarwati menutup wajahnya. Kemudian terdengar suara seperti benda besar pecah. Tempat pemujaan mulai runtuh. Kayu-kayu patah. Tanah di bawahnya retak. Makhluk itu bergerak mundur seolah kehilangan kekuatan. Ambarwati menangis ketakutan. Hamzah memintanya menjauh dari tempat tersebut. Mereka berjalan meninggalkan tanah lapang. Di belakang mereka,
Suara keributan semakin keras. Beberapa saat kemudian, semuanya mendadak sunyi. Hamzah menoleh. Tempat ritual sudah tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Ikatan yang selama bertahun-tahun mengikat Ambarwati dengan pesugihan telah mulai runtuh. Namun Hamzah tahu, semuanya belum selesai. Kebenaran tentang para korban masih harus dibuka kepada warga. Dan Ambarwati masih harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Malam itu menjadi titik balik. Nyai Ambarwati yang selama bertahun-tahun merasa dirinya mengendalikan pesugihan akhirnya menyadari kenyataan yang jauh lebih buruk. Selama ini bukan dia yang mengendalikan makhluk tersebut. Justru dialah yang telah menjadi budaknya. Menjelang subuh, Hamzah dan Nyai Ambarwati akhirnya keluar dari kawasan hutan. Mereka berjalan cukup lama sebelum sampai ke tempat mobil Ambarwati diparkir. Sepanjang perjalanan, Ambarwati hampir tidak berbicara. Perempuan yang biasanya selalu terlihat percaya diri itu sekarang berjalan dengan kepala tertunduk. Pakaiannya kotor terkena tanah. Rambutnya berantakan dan wajahnya terlihat sangat lelah. Hamzah tidak banyak bertanya. Ia tahu malam itu sudah cukup berat bagi perempuan tersebut. Sesampainya di mobil, Ambarwati membuka pintu dengan tangan gemetar. "Masuk," katanya pelan. Hamzah duduk di kursi depan. Ambarwati kemudian menyalakan mesin. Beberapa kali mesin gagal hidup. Ia mencoba lagi. Baru pada percobaan ketiga mesin menyala. Mobil berjalan meninggalkan kawasan hutan. Tidak lama setelah mereka melewati jalan perkebunan, terdengar suara benda pecah dari arah belakang. Ambarwati melihat kaca spion. Ia terkejut. Rumah ritualnya. Hamzah ikut melihat ke belakang. Dari kejauhan terlihat kepulan debu. Tanah di sekitar tempat ritual ambruk. Beberapa pohon tumbang. Tempat yang selama ini digunakan Ambarwati untuk melakukan perjanjian sudah tidak lagi berbentuk seperti sebelumnya. Ambarwati menundukkan kepala. Ia tahu sesuatu telah berakhir. Tetapi masalah yang lebih besar justru baru akan dimulai. Saat mereka tiba di rumah, matahari mulai terbit. Ratih yang sudah menunggu di teras langsung terkejut melihat keadaan majikannya. "Nyai, dari mana?" Ambarwati tidak menjawab. Ia langsung masuk ke rumah. Namun baru beberapa langkah, ia berhenti. Ruang tamu terlihat berantakan. Beberapa barang yang sebelumnya tersimpan di lemari jatuh ke lantai. Ambarwati membuka lemari tempat menyimpan perhiasan. Ia langsung terdiam. Kotak-kotak perhiasan masih ada, tetapi sebagian besar isinya sudah berubah. Ada gelang yang patah, kalung emas yang menghitam, beberapa batu permata retak tanpa sebab. Ambarwati mengambil salah satunya. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Ia berlari menuju kamar lain. Brankas dibuka. Uang yang selama ini disimpan dalam jumlah besar sudah rusak. Sebagian lembab dan mengeluarkan bau tidak sedap. Ambarwati terduduk di lantai. Kekayaan yang selama ini ia kumpulkan mulai hilang satu demi satu. Namun kerusakan tidak berhenti di rumah. Pagi itu, beberapa orang dari tempat usahanya datang membawa kabar buruk. Salah satu usaha miliknya mengalami masalah besar. Rekan bisnis menarik diri. Beberapa transaksi gagal. Barang dagangan rusak. Belum selesai satu masalah, muncul masalah berikutnya. Tanah yang hendak dijual ternyata sedang bermasalah secara hukum. Mobil yang biasanya digunakan untuk keperluan usaha juga tidak bisa dipakai. Dalam waktu singkat, kehidupan Ambarwati berubah. Orang-orang yang selama ini sering datang ke rumahnya mulai menjauh. Mereka tidak lagi menelepon. Mereka tidak lagi meminta bantuan. Bahkan beberapa orang yang dulu selalu memuji Ambarwati mulai membicarakannya di belakang. Sementara itu, kabar tentang pengakuan Ambarwati mulai diketahui oleh Hamzah dan gurunya. Hamzah tidak menyebarkan cerita secara sembarangan. Ia mengumpulkan informasi yang sudah diperoleh dari keluarga para korban. Pesan-pesan Darto. Kesaksian keluarga Joko. Cerita dari keluarga Arif. Semua mulai disusun. Hamzah kemudian mengajak beberapa warga berkumpul di balai desa. Pak Karman hadir. Bu Rukmini juga datang.
Beberapa keluarga korban ikut hadir. Hamzah menjelaskan apa yang terjadi tanpa melebih-lebihkan. Selama ini banyak keluarga mengira anak mereka meninggal karena penyakit, katanya. Tapi ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Ia kemudian menunjukkan salinan pesan Darto. Bu Rukmini membaca pesan tersebut dengan tangan gemetar. Air matanya langsung jatuh. Jadi selama ini anak saya memang ketakutan sebelum meninggal. Hamzah mengangguk. Saya belum bisa menjelaskan semuanya secara medis. Tapi dari keterangan warga dan keluarga korban, ada pola yang sama. Pak Karman kemudian berdiri. Saya pernah melihat Darto datang ke rumah Nyai Ambarwati malam itu. Warga lain mulai ikut bicara. Aku juga pernah melihat Joko masuk ke rumah itu. Arif juga. Satu persatu kesaksian keluar. Selama ini mereka diam karena takut. Namun setelah Nyai Ambarwati kehilangan kekuatannya, warga mulai berani berbicara. Beberapa orang bahkan mengatakan pernah mendengar suara aneh dari rumah besar tersebut pada malam hari. Kebenaran yang selama ini tertutup akhirnya mulai terbuka. Sementara itu, kondisi Ambarwati semakin buruk. Ia tidak lagi tinggal seperti sebelumnya. Rumah yang dahulu ramai sekarang hampir kosong. Ratih memilih berhenti bekerja setelah mengalami beberapa kejadian aneh. Maaf, Nyai. Saya tidak sanggup lagi. Ambarwati hanya diam. Ia tidak bisa memaksa. Malam berikutnya, Ambarwati duduk sendirian di ruang tengah. Tidak ada televisi. Tidak ada suara orang berbicara. Hanya suara jam dinding. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Ambarwati mengangkat kepala. Ratih. Tidak ada jawaban. Langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Ambarwati berdiri. Ia mengambil senter dan menaiki tangga. Sesampainya di lantai 2, tidak ada siapa-siapa. Namun salah satu pintu kamar terbuka. Ambarwati yakin sebelumnya pintu itu tertutup. Ia mendekat. Dari dalam kamar terdengar suara laki-laki. Nyai! Ambarwati mundur. Ia mengenali suara itu. Suara Darto. Jangan ganggu aku, katanya. Suara tersebut kembali terdengar. Kami belum selesai. Ambarwati langsung berlari turun. Sejak malam itu, ia tidak pernah berani naik ke lantai 2 lagi. Beberapa hari kemudian, warga mulai mengurus proses hukum terkait kematian para korban berdasarkan bukti dan kesaksian yang tersedia. Ambarwati akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Kekayaan yang dulu membuatnya merasa aman sudah tidak ada. Nama baiknya hilang. Orang-orang menjauhinya. Dan yang paling berat, ia harus hidup dengan semua kesalahan yang pernah dilakukan. Sementara itu, lokasi ritual di dalam hutan benar-benar ditinggalkan. Warga memasang tanda larangan agar tidak ada orang yang mendekati kawasan tersebut. Tidak ada lagi yang berani mengambil apapun dari sana. Hamzah sendiri memilih tidak ikut campur lebih jauh setelah proses pengungkapan dilakukan. Ia merasa tugasnya sudah selesai. Suatu pagi, ia bersiap meninggalkan desa Karangwening. Pamannya sudah mulai sehat. Sebelum pergi, beberapa warga berkumpul untuk mengucapkan terima kasih. Pak Karman menjabat tangan Hamzah. Kalau kamu tidak datang, mungkin kami masih takut bicara. Hamzah tersenyum. Saya cuma membantu mencari kebenaran. Banyak yang bilang kamu menyelamatkan desa ini. Hamzah menggeleng. Saya tidak melakukan semuanya sendiri. Yang penting sekarang jangan biarkan kejadian seperti ini terulang. Ia kemudian menatap warga. Jangan pernah menganggap kekayaan sebagai ukuran keberhasilan. Kalau mendapatkannya dengan cara yang salah, suatu saat kekayaan itu sendiri yang akan menghancurkan kita. Warga mengangguk. Setelah itu Hamzah meninggalkan desa. Namun cerita tentang rumah Nyai Ambarwati belum berakhir. Beberapa malam setelah kepergiannya, seorang warga bernama Seno pulang melewati jalan depan rumah besar tersebut. Rumah itu sudah kosong. Pagar terkunci. Lampu tidak menyala. Ketika Seno melewatinya, ia mendengar suara perempuan menangis dari lantai 2.
Seno berhenti. Ia menoleh. Awalnya tidak ada apa-apa. Kemudian tirai salah satu jendela bergerak. Di balik kaca terlihat seorang perempuan berdiri. Rambutnya terurai. Wajahnya tidak terlihat jelas. Seno langsung mengenali bentuk tubuh itu. Itu seperti Nyai Ambarwati. Padahal ia tahu rumah tersebut sudah tidak dihuni. Seno tidak menunggu lebih lama. Ia langsung mempercepat langkah. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian tersebut kepada warga. Tidak ada yang berani memeriksa rumah itu. Sejak saat itu, warga memilih memutar jalan jika hari sudah mulai gelap. Mereka tidak tahu apakah sosok di jendela itu benar-benar Ambarwati atau sesuatu yang lain. Yang mereka tahu, pesugihan tersebut memang sudah runtuh. Namun jejak dari perjanjian lama itu sepertinya belum benar-benar hilang. Di tempat lain, Hamzah sudah sampai di kota tujuan. Ia kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Mengaji, membantu orang, dan bekerja seperti biasa. Ia tidak pernah menceritakan kejadian di hutan kepada sembarang orang. Bagi Hamzah, pengalaman tersebut justru menjadi pengingat bahwa manusia bisa kehilangan akal sehat ketika terlalu mengejar harta. Sementara desa Karangwening akhirnya kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Tetapi nama Nyai Ambarwati tidak pernah benar-benar hilang dari pembicaraan warga. Ia dikenang sebagai perempuan yang memiliki banyak harta, tetapi kehilangan semuanya karena memilih jalan yang salah. Dan bagi keluarga para korban, kebenaran yang akhirnya terungkap menjadi sedikit penghiburan setelah bertahun-tahun hidup dalam tanda tanya. Kisah itu pun berakhir dengan satu keyakinan yang terus dipegang warga. Tidak ada kekayaan yang layak dibayar dengan nyawa manusia. Beberapa bulan telah berlalu sejak pesugihan Nyai Ambarwati runtuh. Desa Karangwening perlahan kembali seperti dulu. Warga mulai beraktivitas tanpa rasa takut. Anak-anak kembali bermain di halaman rumah pada sore hari. Para petani kembali pergi ke sawah sejak pagi, sementara warung-warung mulai ramai seperti biasa. Namun ada satu tempat yang tetap dihindari. Rumah besar milik Nyai Ambarwati. Pagar rumah itu masih berdiri, tetapi sudah mulai berkarat. Halamannya dipenuhi rumput liar. Beberapa bagian bangunan terlihat tidak terawat. Tidak ada warga yang mau membeli atau menempati rumah tersebut. Bukan hanya karena takut dengan cerita tentang pesugihan. Beberapa warga yang pernah melewati rumah itu pada malam hari masih mengaku mendengar suara aneh dari dalam. Ada suara langkah kaki. Ada suara benda jatuh. Dan sesekali terdengar suara perempuan menangis. Tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya masih berada di dalam rumah tersebut. Sementara itu, Nyai Ambarwati harus menjalani hidup yang jauh berbeda dari masa sebelumnya. Kekayaan yang dulu membuatnya dihormati sudah hampir tidak tersisa. Orang-orang yang dahulu selalu mendekat ketika ia masih kaya kini sudah pergi. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi mobil mewah. Tidak ada lagi orang yang datang meminta bantuan sambil memuji dirinya. Semua yang dulu membuat Ambarwati merasa berkuasa akhirnya hilang. Tetapi kehilangan harta bukanlah hukuman terberat. Yang paling berat adalah ketika ia harus mengingat wajah para pemuda yang menjadi korban. Setiap kali malam datang, ia masih teringat Darto, Joko, Arif, dan korban-korban lain yang namanya pernah disebut di tempat ritual. Dulu ia menganggap mereka hanya bagian dari perjanjian. Sekarang ia sadar bahwa mereka adalah anak, saudara, dan orang yang dicintai keluarganya. Semua itu tidak bisa dikembalikan. Kisah tersebut kemudian menjadi pelajaran bagi warga desa Karangwening. 1. Jangan mengejar kekayaan dengan jalan yang salah. Keinginan untuk hidup lebih baik adalah hal yang wajar. Tetapi cara untuk mendapatkannya tetap harus dipikirkan. Nyai Ambarwati memilih jalan yang salah karena ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat. Pada akhirnya, harta yang diperolehnya tidak memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kekayaan tersebut justru menjadi awal dari berbagai masalah. Apa gunanya memiliki rumah besar jika setiap malam hidup dalam ketakutan? Apa gunanya memiliki banyak uang jika tidak bisa tidur dengan tenang? Kekayaan seharusnya menjadi sarana untuk menjalani kehidupan, bukan alasan untuk mengorbankan orang lain.
2. Keserakahan bisa membuat manusia kehilangan batas. Ambarwati sebenarnya sudah memiliki cukup banyak harta. Tetapi ia tidak pernah merasa cukup. Setiap kali mendapatkan kekayaan, ia ingin lebih banyak lagi. Keinginan itu akhirnya membuatnya berani melakukan sesuatu yang semakin jauh dari batas kemanusiaan. Keserakahan seringkali tidak muncul dalam bentuk yang langsung terlihat. Awalnya hanya keinginan untuk memiliki lebih. Kemudian muncul keinginan untuk mendapatkan dengan lebih cepat. Setelah itu, seseorang mulai mencari jalan pintas. Kalau tidak dihentikan, keinginan tersebut bisa membuat seseorang mengorbankan apa saja. 3. Jangan mudah tergoda kemewahan. Para pemuda yang menjadi korban melihat sisi Ambarwati sebagai perempuan kaya yang mampu memberikan perhatian dan kehidupan nyaman. Mereka tidak mengetahui rahasia yang disembunyikannya. Karena itu, kisah tersebut mengingatkan bahwa penampilan luar tidak selalu menunjukkan keadaan sebenarnya. Seseorang bisa terlihat sukses, tetapi belum tentu hidupnya tenang. Seseorang bisa memiliki banyak harta, tetapi belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Karena itu, manusia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan sesuatu yang terlihat terlalu mudah dan terlalu indah. 4. Ilmu harus digunakan dengan tanggung jawab. Hamzah memiliki pengetahuan agama dan bekal ilmu dari gurunya. Namun ia tidak menggunakan ilmu tersebut untuk menyombongkan diri. Ketika menghadapi gangguan, ia tidak mencari perhatian. Ia justru tetap tenang, mengikuti nasihat gurunya, dan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang bertanggung jawab. Dari Hamzah, warga belajar bahwa ilmu bukan untuk membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, seharusnya semakin besar pula rasa tanggung jawabnya. 5. Kejahatan pada akhirnya akan terbongkar. Selama bertahun-tahun, kematian para pemuda dianggap sebagai musibah biasa. Keluarga mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Warga juga memilih diam karena takut. Namun ketika beberapa orang mulai berani berbicara, potongan-potongan kebenaran akhirnya tersusun. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Mungkin seseorang bisa menutupinya selama bertahun-tahun. Mungkin seseorang bisa menggunakan uang dan kekuasaan untuk membuat orang lain diam. Tetapi suatu saat, kebenaran akan menemukan jalan untuk muncul. 6. Jangan menggantungkan hidup kepada kekuatan yang salah. Nyai Ambarwati percaya bahwa makhluk yang disembahnya akan selalu memberikan kekayaan dan melindunginya. Ternyata keyakinan itu justru membuat dirinya semakin terikat. Awalnya ia merasa sebagai orang yang mengendalikan perjanjian tersebut. Pada akhirnya, dirinya sendiri yang kehilangan kendali. Kisah itu menjadi pengingat bahwa manusia tidak boleh menggantungkan keselamatan, kekayaan, dan masa depannya kepada jalan yang bertentangan dengan keyakinan dan nilai agama. Jalan pintas mungkin terlihat mudah di awal. Namun tidak ada yang bisa memastikan kemana jalan itu akan membawa seseorang. 7. Setiap perbuatan memiliki akibat. Nyai Ambarwati pernah merasa bahwa dirinya bisa melakukan apa saja tanpa mendapatkan akibat. Ia salah. Kematian para korban meninggalkan luka bagi keluarga mereka. Kekayaannya akhirnya hilang. Nama baiknya hancur. Orang-orang meninggalkannya. Dan ia harus hidup dengan semua kesalahan yang pernah dilakukan. Itulah sebabnya manusia harus berpikir sebelum melakukan sesuatu. Karena ketika sebuah perbuatan sudah dilakukan, penyesalan tidak selalu mampu mengembalikan keadaan seperti semula. Beberapa tahun kemudian, nama Nyai Ambarwati masih sesekali disebut oleh warga ketika mereka membicarakan kejadian aneh di desa Karangwening. Rumahnya tetap kosong. Tidak ada yang berani membeli tanah tersebut. Hamzah sendiri tidak pernah kembali untuk mencari tahu apa yang terjadi setelah ia meninggalkan desa. Ia memilih melanjutkan kehidupannya dan tetap memegang nasihat gurunya. Baginya, pengalaman di Karangwening bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Itu adalah pengingat bahwa manusia harus selalu berhati-hati terhadap keserakahan, tipu daya, dan keinginan mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Warga juga tidak pernah melupakan para pemuda yang menjadi korban. Nama mereka tetap disebut ketika keluarga berkumpul.
Mereka tidak ingin anak-anak mereka melupakan kejadian tersebut. Karena yang paling menyedihkan dari kisah itu bukanlah runtuhnya rumah Nyai Ambarwati. Bukan pula hilangnya kekayaan yang selama bertahun-tahun ia kumpulkan. Yang paling menyedihkan adalah banyak nyawa manusia harus menjadi korban hanya karena seseorang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Pada akhirnya, kekayaan bisa dicari kembali. Rumah bisa dibangun kembali. Usaha bisa dimulai dari awal. Tetapi nyawa manusia tidak bisa dikembalikan. Ketenangan yang sudah hilang juga tidak selalu mudah ditemukan kembali. Dan harga diri yang rusak karena perbuatan sendiri membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Kisah Nyai Ambarwati akhirnya menjadi peringatan bagi seluruh warga desa Karangwening. Jangan pernah mengorbankan manusia demi harta. Jangan mencari jalan pintas hanya karena ingin hidup mewah. Dan jangan sampai keinginan memiliki lebih banyak membuat seseorang kehilangan apa yang sebenarnya jauh lebih berharga. Karena pada akhirnya, Nyai Ambarwati bukan kehilangan kekayaannya karena miskin. Ia kehilangan semuanya karena terlalu takut hidup kekurangan. Dan ketika semua yang dimilikinya akhirnya lenyap, barulah ia menyadari bahwa sejak awal, yang paling berharga dalam hidup bukanlah harta, melainkan keselamatan, ketenangan, keluarga, dan kehidupan yang dijalani dengan cara yang benar.